Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Ayu Lestari Hafid dengan NIM 1996142034. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai teori hegemoni ekonomi. Baik, adapun pokok pembahasan yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu satu, apa itu hegemoni, yang kedua, teori hegemoni dalam ekonomi, dan yang ketiga, tiga tingkatan hegemoni, dan yang keempat, teori stabilitas hegemoni dalam ekonomi internasional. Baik, apa itu hegemoni? Istilah hegemoni dalam bahasa Yunani disebut eugemonia, yang dimana menunjukkan dominasi posisi yang diklaim oleh negara kota. Istilah hegemoni pertama kali digunakan oleh Plekhanov, yaitu seorang penganut Marxis yang pada tahun 1880. Istilah ini digunakan oleh Lenin, di mana kemudian dipopulerkan oleh Antonio Gramsci. Hegemoni adalah suatu kelas dan anggotanya menjalankan kekuasaan terhadap kelas-kelas di bawahnya dengan cara kekerasan dan persuasi. Hegemoni bukanlah hubungan dominasi dengan menggunakan kekuasaan, melainkan hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis. Selanjutnya, teori hegemoni dalam ekonomi. Teori hegemoni Gramsci adalah teori makro yang menganalisis hubungan-hubungan antara sistem ekonomi produksi, negara, dan masyarakat. Hubungan yang menjadi titik analisisnya adalah hubungan kekuasaan dan dominasi yang diraih melalui mekanisme konsensus, di mana berbagai kekuatan sosial politik dalam masyarakat dengan menggunakan kepemimpinan politik dan revolusi intelektual serta moral. Selanjutnya, tiga tingkatan hegemoni, yaitu yang pertama hegemoni integral, yang dimana ditandai dengan afiliasi massa yang menghendaki totalitas, di mana masyarakat menunjukkan tingkat kesatuan moral dan intelektual yang kokoh. Kesepakatan berjalan baik tanpa ada kontradiksi karena adanya kesatuan moral dan intelektual. Kemudian yang kedua, di mana hegemoni yang merosot, ditandai apabila dalam masyarakat kapitalis menghadapi tantangan berat dari kelas pekerja. Dan yang ketiga, hegemoni minimum, di mana bersandar pada kesatuan ideologis dengan keengganan terhadap setiap campur tangan massa dalam kehidupan bernegara, sehingga dengan demikian kelompok hegemoni tidak mau menyesuaikan kepentingan dengan aspirasi mereka dengan kelas lain dalam masyarakat. Teori stabilitas hegemoni dalam ekonomi internasional, di mana teori stabilitas hegemoni menjelaskan keterbukaan dan stabilitas ekonomi internasional yang memungkinkan adanya negara tunggal yang mendominasi, dengan dimana mendefinisikan negara sebagai aktor tunggal yang nantinya akan menjadi penentu utama dalam sistem ekonomi internasional. Teori stabilitas hegemoni dapat membantu dalam menganalisis kekuatan besar yang akan menjadi hegemon dan juga dapat meramalkan masa depan politik internasional yang nantinya akan stabil atau tidak stabil, di mana teori ini memiliki elemen liberal dalam menciptakan perekonomian dunia yang terbuka berdasarkan pada perdagangan bebas. Di mana selain itu, teori ini juga sangat penting karena harapan pasar internasional tersebut pada kekuatan dominan yang liberal, di mana tanpa adanya hegemon, perekonomian dunia tidak akan stabil. Teori stabilitas hegemoni ini dikembangkan oleh Charles P. Kindler-Berger dan juga dikembangkan pada tahun 1970-an oleh Robert Gilpin dan Stephen Kastner, di mana mereka mendeskripsikan pola hubungan ekonomi internasional abad akhir yang ke-19 yang pada akhirnya
Mereka memandang bahwa negara Inggris dan Amerika Serikat itu sebagai negara hegemoni yang mendorong keterbukaan ekonomi internasional global. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.